Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Khalifah Ali bin Abi Thalib Bab 01. Biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasab dan kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana Abul Hasan dan Husain. Digelari Abu Turab III. Keponakan sekaligus menantu Rasulullah dari putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putra Bani Hashim. Beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki, Talib, Aqil dan Jafar. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-masing terpaut 10 tahun. Beliau memiliki 2 orang saudara perempuan, Ummu Hani dan Jumanah. Keduanya adalah putri Fatimah binti Asad. Ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Ayah beliau bernama Abu Thalib. Dia adalah paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah. Nama sebenarnya Abdi Manaf. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli nasab dan sejarah. Kaum Rafidah mengira Abu Thalib ini bernama Imran, bahwa dialah yang dimaksud dalam firman Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ali Imran 33. Kaum Rafidah ini telah jatuh dalam kesalahan yang amat besar. Mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran lainnya sebelum mereka mengucapkan kedustaan tersebut dengan menafsirkan ayat seenaknya. Karena setelah itu Allah mengatakan, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Robku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis.'" Ali Imran 35. Allah menyebutkan kelahiran Maryam binti Imran. Begitulah zahirnya. Alhamdulillah. Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah namun ia tidak beriman kepada beliau. Bahkan ia mati di atas kekufuran seperti yang telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. 5. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang dari 6 orang ahli syuro. Beliau termasuk sahabat yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepadanya. Beliau adalah Khalifah Rasyid yang keempat. Asteris sifat fisik Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki kulit berwarna sawo matang. Bola mata beliau besar dan berwarna kemerah-merahan. 6 berperut besar dan berkepala botak. Berperawakan pendek dan berjanggut lebat. Dada dan kedua pundak beliau padat dan putih. Beliau memiliki bulu dada dan bahu yang lebat. Berwajah tampan dan memiliki gigi yang bagus. Ringan langkah saat berjalan. 7. Asteris keislaman Ali bin Abi Thalib. Dan peran beliau sebelum diangkat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat beliau berusia 7 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. Dan ada pula yang mengatakan 10 tahun.
Dikatakan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Namun yang sahih adalah beliau merupakan bocah yang pertama kali masuk Islam. Sebagaimana halnya Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Zaid bin Haritsah adalah budak yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib memeluk Islam dalam usia muda disebabkan ia berada di bawah tanggungan Rasulullah, yaitu pada saat penduduk Makkah tertimpa paceklik dan kelaparan. Rasulullah mengambilnya dari ayahnya. Ali bin Abi Thalib kecil hidup bersama Rasulullah. Dan ketika Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul yang membawa kebenaran, Khadijah serta ahli bait beliau, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, segera memeluk Islam. Adapun keislaman yang bermanfaat dan menyebar manfaatnya kepada manusia adalah keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata, "Aku adalah orang yang pertama kali masuk Islam, namun sanadnya tidak sahih." Telah diriwayatkan juga hadits-hadits yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Namun kebanyakan dari hadits itu adalah munkar dan tidak sahih. Wallahu alam. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, wanita pertama masuk Islam adalah Khadijah. Kaum lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar dan Ali. Hanya saja Abu Bakar menyatakan keislamannya sementara Ali menyembunyikannya. Menurut saya, yang demikian itu karena ia takut kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memerintahkannya supaya mengikuti dan membela keponakannya. Ali turut berhijrah setelah Rasulullah keluar dari kota Makkah. Rasulullah menugaskannya untuk membereskan hutang piutang beliau dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Kemudian Ali menyusul beliau setelah melaksanakan perintah beliau dan turut berhijrah. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sahal bin Hunayf. Ibnu Ishaq dan penulis sejarah lainnya menyebutkan, Rasulullah mempersaudarakannya dengan diri beliau sendiri. Telah diriwayatkan banyak hadits tentangnya tapi tidak sahih, karena sanadnya dhaif. Dan sebagian matannya sangat ganjil. Dalam sebuah matan disebutkan, engkau adalah saudaraku, pewarisku, khalifah setelahku, dan sebaik-baik amir sepeninggalku. Hadits ini maudhu, palsu, dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dalam kitab Sahihain dan kitab-kitab hadits lainnya. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan beliau memiliki jasa yang besar dalam peperangan tersebut. Beliau juga turut serta dalam peperangan Uhud. Pada saat itu beliau tergabung dalam sayap kanan pasukan yang memegang panji setelah Mus'ab bin Umair. Beliau juga turut serta dalam perang Khandaq. Dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan jagoan Arab dan salah seorang pemberani mereka yang sangat populer, yakni Amru bin Abdi Wud al-Amiri. Beliau juga turut serta dalam perjanjian Hudaibiyah dan Bayatur Ridwan. Beliau juga mengikuti peperangan Khaibar. Dalam peperangan ini beliau menunjukkan aksi yang luar biasa dan kepahlawanan yang mengagumkan. Allah memberi kemenangan lewat tangannya. Dan dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan Mirhab al-Yahudi. Beliau juga turut serta dalam umrah Qada. Pada saat itulah Rasulullah berkata kepadanya, engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. 8. Adapun kisah yang banyak diceritakan oleh para kusyas tukang cerita,
bahwa beliau pernah bertarung melawan jin di sumur Zatul Ilmi. 9. Sebuah sumur di dekat Jufah adalah kisah yang tidak ada asal-usulnya. Kisah itu termasuk kisah yang diada-adakan oleh orang-orang jahil dan tukang cerita. Janganlah terpedaya dengannya. Beliau juga mengikuti penaklukan kota Makkah, peperangan Hunain dan At-Taif. Beliau berperang dengan gagah berani lalu beliau berumrah bersama Rasulullah dari Al-Jiranah. Ketika Rasulullah berangkat ke Tabuk, beliau mengangkatnya sebagai pengganti beliau di Madinah. Allah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau membiarkan aku bersama kaum wanita dan anak-anak?" Rasulullah berkata kepadanya, "Tidakkah engkau rida kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku." 10. Rasulullah mengutusnya sebagai amir dan hakim di negeri Yaman bersama dengan Khalid bin Al-Walid. Kemudian beliau menyusul Rasul pada Haji Wada ke Makkah dengan membawa onta korban beliau. Allah bertahalul sebagaimana tahalulnya Rasulullah dan memberinya bagian dari hewan korban beliau. 11. Lalu ia tetap mengenakan kain ihramnya bersama Rasulullah dan menyembelih hewan korban bersama beliau setelah menyelesaikan manasik haji. Ketika Rasulullah sakit, Al-Abbas berkata kepadanya, "Tanyalah kepada Rasulullah, siapakah yang berhak memegang kepemimpinan setelah beliau?" Ali berkata, "Demi Allah aku tidak akan menanyakannya kepada beliau. Sebab apabila beliau melarangnya dari kita maka orang-orang tidak akan menyerahkannya kepada kita selama-lamanya." 12. Hadis-hadis yang sahih dan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepadanya ataupun kepada selainnya. Bahkan beliau mengisyaratkan dengan menyebut Abu Bakar. Beliau memberi isyarat yang dapat dipahami dan sangat jelas sekali maksudnya. Seperti yang telah kami sebutkan dalam juz sebelumnya. Alhamdulillah 13. Adapun kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang jahil dari kalangan Syiah dan tukang cerita yang bodoh bahwa Rasulullah telah mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepada Ali jelas merupakan sebuah kedustaan dan kebohongan yang sangat besar yang menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan yang sangat besar pula. Seperti tuduhan para sahabat telah berkhianat dan bersepakat menggagalkan wasiat Rasulullah dan menahannya dari orang yang telah diberi wasiat, lalu menyerahkannya kepada orang lain tanpa alasan dan sebab. Setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meyakini bahwa dinul Islam adalah hak pasti mengetahui batilnya kedustaan ini. Karena para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang merupakan umat terbaik di dunia maupun di akhirat berdasarkan nas Al-Quran serta berdasarkan ijma salaf dan halaf. Alhamdulillah. Adapun cerita yang disampaikan oleh orang-orang awam tukang cerita di pasar-pasar tentang wasiat-wasiat yang khusus diberikan kepada Ali dalam hal adab, etika, akhlak, adab makan dan minum, adab berpakaian. Seperti cerita mereka, "Wahai Ali, janganlah pakai imamah, sorban, sambil duduk. Wahai Ali, janganlah pakai celanamu sambil berdiri. Wahai Ali, janganlah memegang tiang pintu. Dan janganlah duduk di depan pintu. Janganlah menjahit pakaian yang sedang engkau kenakan. Dan wasiat-wasiat sejenisnya." Semua itu adalah cerita kosong yang tidak ada asal-usulnya. Bahkan termasuk dusta, bohong dan palsu. Kemudian, ketika Rasulullah wafat, Ali termasuk salah seorang yang memandikan.
mengkafani dan mengebumikan jenazah Rasulullah ketika Abu Bakar As-Siddiq dibayat menjadi khalifah pada hari Sakifah. Ali termasuk salah seorang yang berbayat di masjid. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. 14. Abu Bakar As-Siddiq dalam pandangan Ali bin Abi Thalib sama seperti para umara dari kalangan sahabat yang lainnya. Beliau berpandangan mentaati Abu Bakar merupakan kewajibannya dan merupakan perkara yang paling ia sukai. Ketika Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah, ketika itu ia kurang puas terhadap beberapa keputusan Abu Bakar disebabkan warisan yang tidak ia peroleh dari ayahnya. Ia belum mengetahui nas khusus dalam masalah ini bagi para nabi, yakni mereka tidak mewariskan harta warisan kepada sanak famili. Ketika hal itu sampai kepadanya, ia meminta kepada Abu Bakar agar mengangkat suaminya sebagai pengawas sedekah harta warisan tersebut. Akan tetapi Abu Bakar menolaknya. Maka ia terus memendam ketidakpuasan terhadap Abu Bakar seperti yang telah kami jelaskan terdahulu. Maka Ali berusaha mengambil hati istrinya. Setelah Fatimah wafat, Ali memperbaharui kembali bayatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar wafat lalu Umar memegang jabatan khalifah atas dasar wasiat Abu Bakar kepadanya. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang membayat Umar. Ali selalu bersama Umar dan memberikan masukan positif kepadanya. Disebutkan bahwa Umar memintanya menjadi kadi hakim pada masa kekhalifahannya. Beliau menyertai Umar bersama para tokoh dari kalangan sahabat ke negeri Syam dan menghadiri khutbah Umar di Al-Jabiyah. Ketika Umar ditikam dan beliau menyerahkan urusan musyawarah kepada 6 orang sahabat, salah seorang di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka menetapkan 2 orang calon, yaitu Utsman dan Ali. Lalu Utsman terpilih menjadi khalifah. Namun begitu, Ali tetap mendengar dan taat kepada Utsman. Bersambung. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.